Sahabat Imron pribadi, bahwa manusia di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya berharap kepada Allah tak kala ia khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron, tetap di channel Vlog Makrifat Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini seperti pada voice filosofi yang terdapat kepada Al-Hikam 1, kita akan mencoba membahas tentang bagaimana psikologi bisnis roh daripada Al-Hikam ketika dikupas maknanya dari sisi psikologi bisnis. Di sini kita akan mencoba mengkaji tentang Al-Hikam 1, Al-Hikam dari sisi psikologi bisnis. Al-Hikam 1 mengatakan bahwa di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tak kala khilaf. Di sini pemaknaannya jelas sekali bahwa ketika seseorang itu beramal, memiliki amal banyak yang luar biasa, biasanya ketika hilaf kepada Allah itu akan meremehkan karena merasa amalnya banyak. Di sini akan membahayakan seseorang itu di dalam ketauhidannya, akan membahayakan ketauhidannya karena mengandalkan amal. Padahal hakikatnya amal itu tidak ada artinya bagi Allah, bukan untuk Allah sebenarnya amal itu. Nah, di sini akan mengkaji dari sisi bisnis. Di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tak kala khilaf. Amal di sini secara psikologi bisnis adalah bagian daripada roh. Banyak orang mengatakan berbisnis itu harus memiliki modal. Berbisnis itu harus memiliki modal. Itu betul sekali ketika kita berbisnis secara hitungan matematis. Ya, betul. Ketika kita mau mendirikan sebuah usaha, umpama warung bakso, tidak mungkin kita tidak memiliki modal, maka tentu kita tidak akan bisa mendirikan sebuah warung bakso. Tetapi ada yang dilupakan. Di sini kita berarti mengandalkan amal atau uang atau finansial sebagai kapital secara bisnis atau modal. Maka usaha bakso tidak akan jalan kalau kita tidak punya modal. Betul sekali. Di sini makna yang tertulis, makna secara syariah, makna secara harfiah untuk menjalankan sebuah bisnis harus memiliki modal. Mana mungkin beli rombongnya, mana mungkin sewa tempatnya, mana mungkin beli tepung, beli daging dan semua keperluan kalau tidak pakai uang. Tetapi filosofi bisnis itu tidak seperti itu. Bukan seperti matematika ketika kita dimaknai dengan benar. Karena Al-Hikam telah menjelaskan bahwa di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya berharap kepada Allah tak kala khilaf. Sama ketika kita menjalankan sebuah bisnis, ketika kita tergantung kepada modal, artinya kita sepertinya meremehkan kekuatan Allah. Dikala khilaf, dikala tidak punya modal, kita meremehkan Allah. Jadi artinya modal finansial itu bukanlah segala-galanya walaupun dibutuhkan. Ibnu Ataliyah Al-Iskandari di sini memang mengisyaratkan di dalam konsep ketauhidan, tetapi makna roh bisnisnya ketika ditarik ke dalam roh bisnis itu sangat nampak sekali bahwa segala sesuatu tidak tergantung amal, segala sesuatu bisnis tidak tergantung modal, tetapi modal yang utama adalah sebuah niat, sebuah tekad, sebuah keyakinan, sebuah harapan yang di sini tentu disandarkan dan disatukan dengan Allah. Di sini disandarkan dan kalau bahasa saya itu sering diesakan atau ditauhidkan atau disyahadatkan kepada Allah niat bisnis kita, memulai kita bidang apapun. Mengesahkan bisnis artinya menyatukan bisnis kita itu kepada Allah. Mentauhidkan bisnis artinya bisnis kita itu kita libatkan Allah di dalamnya.
Ketika bisnis dilibatkan, Allah disatukan, Allah diisahkan, artinya kita dalam melihat Allah itu sama dengan melihat bisnis kita. Ketika kita melihat bisnis kita itu sama dengan melihat hakikatnya Allah, maka kita akan memaknai bisnis itu bukan sekedar menjalankan usaha untuk mendapatkan untung di sini. Nah, di sini ada nilai yang lebih, yaitu nilai ibadah yang luar biasa, bahwa bisnis itu bagian daripada roh, bagian daripada nafas, bagian daripada wujud dan zatnya Allah. Ketika kita menjalankan bisnis, ketika kita memulai bisnis, ketika kita merencanakan sebuah bisnis di awal, harus disatukan, harus fokus, satu kesatuan, satu tekad antara kemauan jiwa dan raga dan perilaku kita kepada fokus bisnis yang tentu di sini harus mengisahkan Allah. Allah terlibat di dalam konsep bisnis. Maka benar kata Ibnu Athailiyah Al-Iskandari pada bagian 1 itu mengatakan di antara tanda sikap yang mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah ta'ala khilaf. Begitu juga dalam berbisnis. Ketika kita berbisnis mengandalkan modal, maka kita akan berkurangnya harap kepada Allah dikala kita tidak memiliki modal. Wallahu a'lam. Tentu Allah menghendaki apa yang Dia kehendaki, dan tentu Allah tidak menghendaki sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak. Karena Allah tidak mungkin menghendaki apa yang sesuai kita inginkan, tetapi Allah menghendaki apa yang Dia inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka amal kita jika tergantung sama modal itu belum tentu sukses. Amal di dalam bisnis ya. Amal di dalam bisnis. Di sini jelas sekali ya, bahwa roh bisnis itu bukanlah modal awal. Kekuatan roh bisnis itu ada hakikatnya di dalam penyatuan diri kepada Allah, di dalam pengesaan, pentauhidan, keimanan Allah diwujudkan ke dalam perilaku, ke dalam sikap, ke dalam fokus, ke dalam titik apa yang disebut niat, tekad, hasrat, kemauan, dan segala-galanya. Ketika ini terjadi, maka ketika kita menjalankan bisnis, umpama kita jualan bakso, ternyata dalam prakteknya kita jualan bakso, sudah berjalan, dibuka, satu piring pun, satu mangkok pun tidak laku dan tidak terjual di hari pertama. Di hari kedua hanya laku 1 mangkok, 2 mangkok. Di hari ketiga sama, di hari keempat sama, dan di hari seterusnya itu tidak laku. Ketika kita berkali-kali tidak laku menjalankan sebuah bisnis, artinya di sini bukan berarti Allah tidak terlibat. Ini menurut konsep Al-Hikam dari Ibnu Athailiyah Al-Iskandari, bahwa itu bukan karena perilaku kita dan Allah tidak terlibat, bukan. Justru Allah di situ terlibat. Karena tidak laku dan lakunya sebuah bisnis itu bukan berarti Allah tidak terlibat. Tidak. Itu terjadi karena, mengapa itu terjadi? Karena itu bagian daripada yang harus dijalani dalam sebuah bisnis. Disitulah menurut Ibnu Athailiyah Al-Iskandari, ketika kita mengandalkan amal, ya begitu. Ketika kita bisnis mengandalkan amal atau modal, maka ketika kita berbisnis 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak laku, maka kita akan menyesal, maka kita akan mengingkarinya, maka kita tidak akan mensyukurinya, karena bisnis kita berdasarkan modal, berdasarkan kapital, apalagi modalnya modal bank, modal hutang, sehingga kita akan dikejar seakan-akan bisnis kita gagal dan Allah tidak melibatkan rezeki di sini. Ini adalah kemunafikan, pengingkaran kepada iman kita, bahwa di dalam menjalankan sebuah bisnis hakikatnya itu bukan berdasarkan modal atau amal. Dampaknya adalah sebuah penyesalan berkepanjangan. Tetapi ketika 1, 2, 3 bulan tidak laku, itu adalah bagian daripada syariat bisnis.
Maka di situ harus kita syukurin, harus kita kaji dan harus kita mengkaji. Itu adalah bagian ibadah sunatullah. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu jebret bisnis buka bakso langsung laku, langsung viral. Tidak. Itu namanya sulapan. Begitu juga Allah menciptakan Adam tidak langsung jadi, butuh waktu sekian lama. Sekian lama harus diciptakan. Di sini tidak bisa mengandalkan amal, tidak bisa mengandalkan amal, tidak bisa. Allah pun berperilaku demikian, maka apalagi kita dalam menjalankan sebuah bisnis. Disinilah perlu pemahaman bahwa ketika bisnis tidak laku, bisnis tidak berjalan, bisnis tidak menguntungkan, maka di sini kita harus mengkaji, mengevaluasi dari syariat bisnis yang telah kita lakukan. Ada apa di sini? Di sini kita perlu sharing dengan Allah kembali. Apakah bisnis kita memang sudah lillahi ta'ala? Apakah bisnis kita sudah sesuai dengan unsur-unsur syar'i, unsur-unsur syar'i syariat lainnya yang berlaku di alam sekitar, kepada pelanggan, kepada nasabah, kepada bahan baku, kepada tempat dan seterusnya. Maka ini harus dilakukan sebuah sinkronisasi bisnis yang harus dievaluasi. Sebuah keniscayaan, jangan menunggu 3 bulan. Kalau evaluasi syariat kita 1 hari, maka kita mengevaluasi 1 hari tidak laku. Mengapa tidak laku syariat ini ya Allah? Nah, maka akan dilakukan hari kedua, hari ketiga akan berlaku syariat berlaku. Dan di sini harus dikaitkan dengan syariat-syariat yang lain. Artinya syariat yang lain itu adalah bisnis orang lain dan kepentingan orang lain. Apakah sudah sinergi dengan bisnis kita? Jangan-jangan harga kita terlalu mahal, sementara harga yang dilakukan penjual bakso yang lain 15.000. Ternyata kita menjual 25.000 yang tesnya belum menjanjikan. Artinya secara kadar syar'inya kita tidak memenuhi. Apakah tempat kita sudah sesuai, sudah layak, sudah enak didengar, sudah enak diduduki, dinikmati? Apakah tes bakso kita sudah bagus? Apakah pelayanan kita sudah sebaik mungkin? Apakah kita memiliki kelebihan-kelebihan daripada syariat-syariat yang telah dijalankan orang lain sesama penjual bakso? Di sini perlu kreativitas. Begitu juga ketika bisnis itu hanya mengandalkan kapital modal, maka yang kita cari adalah semata-mata keuntungan dan keuntungan, sebuah nafsu serakah. Maka banyak sekali para pebisnis itu gagal. Dari makna psikologi dari Al-Hikam 1 ini, Ibnu Athailiyah Al-Iskandari mengatakan bahwa memang benar kalau di antara sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah. Begitu juga ketika kita berbisnis hanya mengandalkan modal, maka tentu kita lupa akan bahwa yang menentukan suksesnya bisnis itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah terlibat. Begitu juga ketika kita menjalankan bisnis, itu ada syariat-syariat yang harus dijalankan. Syariat-syariat, kaidah-kaidah dan syarat dan rukunnya yang harus dijalankan di dalam menjalankan sebuah konsep bisnis. Jadi membahayakan sekali ketika mental pertama seorang berbisnis, UMKM atau siapa saja menjalankan berbisnis, pertama tergantung kepada kapital, tergantung kepada modal. Maka di dalam bisnis itu kita hanya berbicara untung dan untung, untung dan untung. Untung apa rugi dan untung apa rugi. Hanya faktor itu saja. Tetapi kita melupakan di dalam syariat bisnis itu, di dalam bisnis itu ada unsur syariat bisnis yang harus ditaati, harus disinkronisasi. Kalau kita eranya zaman digital, harus dilakukan sebuah digitalisasi bisnis. Ini adalah bagian daripada menjalankan syariat bisnis, tidak hanya sekedar modal. Nah,
semoga ada satu titik harapan, ada satu titik semangat baru bahwa bisnis adalah harus menjalankan sebuah syariat-syariatnya dan tidak bisa mengandalkan modal atau amal. Amal itu di dalam bisnis adalah berupa modal, dan sementara ada kehendak lain yaitu adanya unsur zat Allah harus dilibatkan yang dalamnya tentu ada syar'i-syar'inya. Terima kasih, saya M. Imron pribadi akan saya kupas pada bagian-bagian pada bahasan-bahasan selanjutnya bahkan di dalam konsep bisnis. Terus ikuti channel vlog dari Marifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.